Nah, di sini Allah menegaskan, in kuntum mu'minin, kalau kamu memang mukmin, jauh itu riba. Kalau kamu tidak lakukan, menjauhkan diri kamu dari riba, maka diumumkan perang kamu sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Perang sama Allah dan sama Rasul kamu. Kalau bahasanya memang panjang, kawan, zaman sekarang nih. Hati-hati jangan kamu beladas dengan pakai kartu kredit. Kartu kredit itu. Kartu kredit tidak kasih bunganya, Ustaz. Ya, hati-hati. Yang kalian itu cuma sekedar batas hukum fikih, ya. Kan kartu kredit, Ustaz, Anda tidak paham ya. Minta maaf, ya. Kartu kredit untuk belanja itu, ya. Kita kan tidak ada bunganya kesannya. Ya, tapi nanti ada bayar administrasi barangkali uang kartunya atau uang itu katakanlah sudah. Inti harus berpikir juga. Inti ini memang dipinjami 10 juta, inti bayar nanti dipotong 10 juta. Kalau sudah jatuh tempo itu harus bayar 10 juta kan? Tidak ada lebih kan? Yang penting sebelum jatuh tempo kita bayar. Nah, ini cepat berpikir dikit lah. Yang minjemi inti duit itu siapa? Yang minjemi inti duit itu tuh siapa? Bank kan? Bank beda dengan Haji Fulan. Beda dengan Pak Fulan. Yang minjemi 10 juta balik 10 juta. Tapi ini minjemin ini bank. Nanti bangga punya kartu itu. Duit DKT bisa belanja. Duit DKT bisa beli ini beli itu. Yang penting sebelum jatuh tempo kita bayar. Kan begitu. Katakanlah secara hukum fikih. Tadi saya katakan, tanyalah sama ulama fikih yang punya sifat wara. Secara fikih sah-sah baik mungkin. Tidak ada bunganya itu. Tapi kalian tidak diajak berpikir lagi, yang minjemin ini siapa? Bank. Kalau orang yang punya sifat warok, mundur dia. Tidak mau. Biarlah pakai biasa baik. Nah, kata. Jadi ikhwan, rahimahullah, itu penting dalam hidup ini. Fikih itu dipegang keras, pegang benar-benar, tapi harus juga belajar ilmu tasawuf yang mengajarkan kepada sifat warok. Hati-hati, jangan sampai kita kebablasan. Karena disini mengerikan. Allah mengatakan perang, mengumumkan perang bagi orang yang, nah, Ustaz, kalau kita nyimpan di bank, Ustaz, kita dapat bunga. Nah, itu lain kondisi. Sekarang tujuan itu apa, nyimpan di bank. Sekarang kita tidak pungkir memang Rasulullah sudah bilang, tapi jangan salah memahami makna hadis Rasulullah ini. Akhir zaman kata Rasulullah, siapapun pasti kena debunya riba. Nabi bilang debu loh, bukan ribanya. Siapapun pasti kena debunya riba kata Rasulullah. Sadaqah Rasulullah, sadaqah maha benar Rasulullah. Sekarang kita rasakan semua. Tapi ingat, yang namanya debu itu, ya, ente dalam rumah pintu itu tutup, masuk lewat kisi-kisi, tidak bisa ente cegah. Rumah ente tutup kalau ber-AC, ente tinggalkan seminggu, tidak dihuni, ente masuk lagi, tutup super lengkap rumah ente. 10 hari ente masuk lagi, ada debu pasti. Artinya saking halusnya itu dia bisa masuk. Tidak bisa ente ngilat, tidak bisa menghindar ente. Tetap kena. Tapi kalau ente berdiri depan rumah, itu bukan kena debu, nyari debu namanya. Kalau ente turun lagi ke bawah, ente pengen disiram debu namanya. Artis sudah kita berusaha menjauh, menyelamatkan diri, tapi masih datang juga tuh debu. Tidak bisa kita hindari. Ya, itu mau pakai apa? Pakai pakaian COVID itu, bungkus diri ente. Ya, berapa lama ente bertahan? Tidak bakal lama bertahan kan? Ya sama seperti itu. Ente berusaha untuk selamat benar, susah. Kecuali orang yang tinggal mungkin saat ini tinggal di atas gunung, di pedalaman, hidup cocok tanam, tidak mengenal duit, tidak tahu apa kata makan dari tanaman dia itulah, minum mancing, ngembek dari banyu sumur yang dia bikin sendiri, dapat ikan mancing di sungai. Mungkin yang macam itu. Masih ada Allah. Sampai akhir zaman masih ada orang hidup seperti itu. Tapi orang seperti kita sulit. Nah, sekarang ini insya Allah kita semua tidak ada yang bermain riba. Tapi kehidupan kita zaman sekarang tidak lepas perputaran duit ini masuk bank. Wajib. Sudah. Termasuk sekarang yang namanya masjid nyimpen duit di bank. Bank-bank ini juga yang sekarang ada, bank katakanlah syariat, ujung-ujung induknya juga kepada bank yang bukan syariat. Pesantren, bayaran santri dari luar kota, mau dikirim, datang setiap bulan ke Palembang. Sulit.
Paksa kita buka rekening, kirim lewat bank. Nah ini yang namanya debu kata Rasulullah itu. Ente mau haji pun sekarang nyetor ke bank. Tapi bukan kita nih ngembek jadikan dalil hadis ini. Oh Nabi ngomong akhir zaman kita nak pacak menghindar dari riba. Lalu ente ngembek macam di gambarnya, bukan ente singitan juga kamar, nutup pintu berapa. Ente berdiri depan jalan besar sono. Ente berjalan depan kampung lorong ini dapat debu. Ente berdiri depan sono. Ente memang mencari, mendatangi, ya celaka. Wallah ada berkah. Ente jangan terkecoh dengan orang yang punya usaha maju dengan pinjaman-pinjaman. Ini banyak. Di kantor-kantor itu mereka punya juga koperasi-koperasi yang meminjamkan duit harus dengan bunga. Hati-hati. Ya haram tetap haram walaupun mak manapun. Ya kalau sudah namanya minjem balik lebih tetap haram. Yang namanya bagi usaha, ada sistem bagi usaha. Tapi yang sekarang maaf, nih di antara maaf ya kita buka sedikit karena kita sudah pelajari juga masalah ini di bank syariat. Bank syariat itu insya Allah banyak baiknya, tapi masih juga banyak buruknya juga. Ya. Di antaranya kita minjem duit sama dia, minjem duit sama bank syariat itu. Mungkin di sini ada ikhwan yang kerja, kalau ada salah sampai tolong dibetuli ya. Anda mau buka usaha, Anda datang ke bank syariat. Panjang kan prosedurnya, ditanya usahanya apa, ada kemampuan apa kita, tokonya berapa, modalnya berapa, bla bla panjang. Hanya dikasihlah modal, singkat cerita. Ada keputusan bagi usaha judulnya, bagi usaha. Pokoknya saya minjam 100 juta. Diperhitungkan sama dia, usaha saya ini akan menguntungkan 1 bulan 2 juta, misal. Bagi 50-50, homsin, nus bin nus. Saya harus bayar utang saya setiap bulan, dicicil 100 juta tadi, misalnya 10 juta. Plus keuntungan yang sudah diterka oleh mereka, 1 juta. Jadi berapa? 11 juta. Ini kalau sistem dalam syariat, memang benar bagi usaha itu ada. Benar. Tapi maaf, prakteknya, mereka tidak peduli saya ini untung berapa. Boleh jadi 1 bulan saya untungnya 4 juta. Cuma saya kasih 1 juta. Itu salah dalam syariat. Kalau membahas usaha, dapat 4 juta, bagi 2 juta saya uang. Dan lebih parah lagi, ketika saya tidak dapat untung, mereka tidak peduli. Saya tetap harus bayar 11 juta. Ini kezalimannya. Saya bilang, saya nggak dapat untung, bahkan saya rugi sekarang ini. Tidak peduli. Pokoknya 11 juta bayar tiap bulan. Nah ini kan praktek yang salah seperti ini. Jadi kena riba juga itu. Nah, macam-macam judul-judul itu. Ya, bahkan ya, keluar dari lisan mereka sendiri, yalah ini cuma namanya Pak, dia ngomong. Sebenarnya prakteknya sama baik kami ini. Ada yang sampai ngomong macam itu. Tapi sekali lagi ikhwan, bank syariah yang ada ini alhamdulillah sudah ada ya, usaha untuk menjadikan kita ini lebih selamat. Ya. Caranya sekarang ya kita bantu. Inti mau buka rekening, bukalah bank syariat. Buka bank syariat. Mudah-mudahan ke depan, ya sekarang mungkin baru 30% menjalankan syariat. Mudah-mudahan setelah mereka kuat, lebih kuat lagi, bisa maju sampai 40%, 70%. Dan mungkin entah, wallahu alam, 20 tahun ke depankah, bank syariat itu akan benar-benar menjadi syariat, wallahu alam. Tapi berkat 20 tahun nanti itu, jadi bank syariat, berkat sekarang inti bantu. Sekarang ini kita bantu, untuk menguatkan perekonomian bank syariat itu. Dengan kita nabung di situ. Bukan nabung di bank yang, tapi Pak ya Ustaz, itu nih kalau bank bertelah bank apa yang memang paling gampang, paling cepat, paling kami ujung hutan bentenmu ada ATM-nya. Ya, bank konvensional jenis yang itu tuh. Ya. Juga hutan bentenmu ATM-nya ada. Tapi ke bank muamalat misalnya, bank syariah yang syariah nyai juga kota lagi sagu kadang-kadang. Ya, kalau kita nak bisa semua nanya bank apa kok? Wah, cari bank ini aja lah. Wah, suruh kita belok tuh. Sabar. Sabar. Jadi kita sekarang berusaha ya untuk tunjukkan kalau kita punya etikat untuk lari dari riba. Jadi yang dikatakan Rasulullah tadi, akhir zaman kita pasti kena debu. Ya mau ada debu. Karena orang dagang beli. Ya, jual beli sekarang pesan barang, kirim duit. Nanti sekarang online sekarang ini. Ya rata-rata duit transfer di bank, semuanya transfer. Nah, sekarang bagaimana solusi kita memanfaatkan duit bunga? Ya duit bunga. Bunga bank itu haram. Dan ingat, jangan salah kaprah. Ini memang aqwal ulama panjang. Ya. Ada yang sampai mengatakan duit bunga, duit riba, ya, entah lewat bankah, entah lewat pribadi secara pribadi, itu duit itu tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun, cuma solusinya dibakar atau dibuang di laut. Itu pendapat ulama. Pendapat. Sampailah muncul ada solusi yang sedikit memberikan manfaat untuk kita. Duit bunga bank bisa dimanfaatkan tapi untuk kemaslahatan uang banyak. Bukan kemaslahatan pribadi. Ingat.
untuk kemaslahatan orang banyak. Misalnya jalan kita sudah banyak rusak, bolong-bolong, jembatan sudah nak roboh, kumpul ke duit bunga, yallah beli semen, beli apa. Nah nanti dipisahkan lagi oleh ulama, untuk upah tukang cari duit yang bukan bunga. Ada yang mengatakan tidak apa-apa pakai duit itu juga, karena untuk tukang ini duit itu menjadi halal buat dia. Macam maaf, orang habis berjudi, selesai berjudi di daerah mana, datang ke pasar Kuto, beli daging sama ente, ya halal duitnya, tidak jadi masalah. Ya, ente bekerja, ente dikasih uang, ente bangunin rumah, misalnya bangun rumah uang, berdandan seorang tukang, ente tahu benar, ente melok bos ente, gawe tukang rumah uang, yang punya rumah bandar, bandar, misalnya bandar narkoba, tahu dan kita, dia bayar upang kita, upah kita kerja, ya halal buat kita, tidak jadi masalah. Cuma masalah nanti balik keberkahan atau berkah atau tidak, di situ mungkin keberkahannya kurang. Tapi kalau halalnya halal. Nah seperti tadi juga, kalau kita bisa gunakan duit riba untuk jalan, untuk lampu jalan, untuk apalah yang sifatnya kemaslahatan umum, artinya muslim kafir bisa memanfaatkannya. Itu solusinya digunakan. Tapi bukan untuk pribadi. Kalau kepentingan pribadi tidak boleh. Ada duit riba yang dibayar buat bayar pajak. Ya, kebetulan nanti tangkap polisi, misal, nanti harus tebus sekian, nanti pakai duit bunga, tidak boleh, itu pribadi nanti, tidak bisa, tidak boleh. Hati-hati ikhwan rahimakumullah. Nah memanfaatkan seperti ini boleh, tapi afdalnya tadi kalau uang yang begawinya, kalau ada duit yang bukan riba kita tunjukkan upahnya. Namun sebagian orang mengatakan upahnya pun dari duit itu tidak apa-apa. Namun kesan tadi seperti tadi, duit itu nyampe ke mereka jadi halal hukumnya, karena duitnya duit, itulah duit tadi. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah fuqaha. Ini ada satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian ikhwan. Mereka kalau ada acara-acara misalnya tahun baru atau acara, bahkan ini sudah dibikin juga di acara maulid, kadang-kadang ya kita kurang cocok sebetulnya. Apa? Bakar percon. Percon-percon kembang api yang mahal itu. Ya, sekali bakar tuh berdentum puluhan juta bisa. Uji kita, wih, mubazir duit kamu ini. Uang fakir masih banyak. Oh, Ustaz, ini bukan duit bersih, duit kotor. Duit kotor apa? Duit bunga yang kami bakar nih. Emang punya kau duit bunga tuh? Kau bakar izin dari siapa? Emang tidak ada yang manfaat untuk lain apa? Ulama sudah ngasih solusi, manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ini maslahatan apa? Ini kadang-kadang begitu dalilnya mereka. Ini duit bunga yang kami bakar, Ustaz. Bukan milik kau. Duit bunga tidak boleh dimiliki untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemaslahatan umum. Itu maslahatnya apa? Ya, buat orang jantungan mati ngejut boleh jadi. Jangan ladas main percon itu. Ya, jedang ada orang jantungan. Sian sudah jantungan mengap gak rumah sakit di covid kan pula. Ya, musibah di pojok musibah itu. Jadi hati-hati. Ikhwan ya, hati-hati. Nah, adapun kredit, ya bayaran kredit motor, kredit mobil, KPR, rumah, itu tidak ada riba, bisa jadi tidak ada praktek riba, halal, apalagi kalau memang yang butuh benar. Kenapa halal di situ? Karena kita tadi, ya harga rumah tadi sudah tahu berapa, DP-nya berapa, sisanya ditetak jadi 10 tahun, bayar sekian, mantap. Praktek seperti ini, paham ya? Jadi kamu ngedit motor itu kamu beli 15, katakanlah 20 juta dengan harga kredit, kamu DP 2 juta, sisa 18 tadi dibayar 18 bulan 1 juta, mantap, sejuta terus, itu tidak ada riba di situ. Tapi lecetnya KPR atau yang seperti tadi itu tidak boleh diambil kecuali darurat ya. Kalau nanti cuma pengen belagak motor, ganti motor biasa Supra jadi NMAX tahan kredit, ya tidak usah. Ya, mobil biasa, nak mobil belagak mewah ada usaha. Ini kebutuhan. Ya, memang logis. Ya, daripada ente hidup kontrak belasan tahun, ini kejadian benar. Dari anak lahir, dari kawin, lahir anak sampai anak ini lulus SMA. Kontrak apa kata kontrak sampai anak sudah dewasa lulus SMA tidak punya rumah. Padahal duit kontrakan itu sama dengan duit kalau dibayar KPR sama kurang lebih. Sebulan 600 misal zaman dulu. Nah, seperti ini boleh, cuma ya rusaknya situ kita ketika akadnya itu inti harus buat perjanjian dan menandatangani seandainya saya terlambat bayar. Ini yang di luar KPR lewat bank syariat ya. Kalau yang bank syariat saya sering bertanya sama teman kita, insyaallah tidak seperti itu. Dia punya solusi yang tidak langsung nyebat uang dengan bunga.
Tapi di situ kalau yang biasa, kredit-kredit di leasing-leasing itu, ya, motor, mobil ataupun rumah yang KPR yang bukan bank syariat, itu ente kalau terlambat sehari kena bunga sekian. Walaupun belum tentu terjadi, cuma ente harus sudah nanda tangan dari awal. Dari awal ente sebelum ngambil, ente harus nanda tangan bahwa kalau seandainya terlambat bayar bulanan, maka saya akan dikenakan bunga sekian. Siap seakan-akan kamu. Artinya praktek riba siap. Nah itu lebih parah lagi, naudzubillah min dzalik, ketika yang tidak mampu bayarnya, duit hilang, rumah lepas. Nah, ini kedzaliman yang nyata. Walaupun insya Allah tidak bakal terjadi, Ustaz. Ana jago itu. Pokoknya ana harus bayar terus tiap bulan. Ana usahakan. Iya, cuma di situ tadi nah kita terjebaknya. Nah, yang macam ini ya itulah tadi kondisi yang kita alhamdulillah belum terjadi riba, belum terjadi suatu kemaksiatan. Cuma kita harus istighfar, ya kita baca itu tidak ada niat. Nanda tangan itu lepaskan dari niat itu. Jadi ketika kamu nanda tangani KPR tadi atau yang sifatnya perjanjian seperti tadi, ente lepaskan niat itu, ente nanda tangan tanpa niat apa-apa, tanda tangan. Dan tubna ilallah, minta ampun sama Allah, istighfar. Dan sungguh-sungguh benar nyari duit untuk jangan sampai terkena bunga. Usaha benar-benar, sungguh-sungguh minta tolong sama Allah. Ya mau tidak mau, itu sudah sistem yang harus mereka bikin dan kita harus jalani. Kalau kita tidak mau tangani, tidak dapat duit, tidak dapat rumah. Jadi ketika ente tangani, ente istighfar, minta ampun sama Allah, ya Allah, aku tidak ridho dengan ini. Tanda tangani sekedar ente macam ente nulis di kertas bae. Tidak ada niat apa-apa. Dan berusaha sungguh-sungguhnya untuk nyari duit, jangan sampai tertutup terkena bunga tadi. Nah, cuma dong kan dengan bangga, kalau aku insyaallah tidak bakalah sampai terlambat bayar. Artinya dengan senang hati dia. Itu naudzubillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Walhasil ikhwan, banyak macam-macam riba zaman sekarang ini. Bonus itu antum harus pahami juga, tahu juga apa tujuannya, apa. Ada yang memang ya halal, ya. Walhasil pelajari, pelajari halal apa tidaknya. Kadang-kadang tipis akadnya itu beda-beda tipis. Ketika akadnya kita rubah dikit jadi halal, akad itu berubah sedikit jadi haram, bisa jadi. Jadi nak tahu hal yang seperti itu. Karena mengerikan. Allah mengatakan, maksudnya Allah mengiklankan perang bagi orang yang praktek riba. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Waqad la'ana Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat? Akil riba wa muwakkalahu wa katibahu wa syahidahu. Na'udzubillah. Jadi ikhwan, ya, minta maaf kalau antum ada yang kerja di bank-bank konvensional itu, dari sekarang pasang tekad bulat untuk hijrah. Minta tolong sama Allah dan berusaha. Insyaallah Allah kasih pertolongan untuk hijrah. Kenapa ini? Ngeri. Tadi udah cukup sebenarnya dengan ayat tadi, ya. Rasul mengatakan, Imam Haddad mengatakan dalam hadisnya, dengan sebuah hadis Rasulullah, sesungguhnya waqad la'ana Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat siapa? Akil riba, orang yang makan riba. Wa muwakkilihi, dan orang yang menjadi perantara riba itu terjadi. Wa katibihi, dan orang yang mencatatnya, tukang catatnya. Jadi pekerja-pekerja tadi. Ya. Nah, orang gawe di bank itu sendiri pendapat ulama macam-macam beda. Ada yang mengatakan yang haram itu yang memang praktek ribanya ada. Tapi kalau tukang misalnya itu cuma dari cleaning service di bank, ada yang mengatakan tidak kena dosa, tidak ada riba hasil rezekinya. Tapi kalau yang prakteknya itu yang riba. Ada yang bagian tukang melayani tukar-tukar duit, itu nggak ada riba atau. Tapi ada yang mengatakan sama. Ada yang mengatakan sama. Kenapa? Tanpa ada mereka tidak bakal sukses pekerjaan itu. Coba di kantor dia kata tukang bersih-bersih. Bank itu bakal jalan? Tidak bakal jalan. Mekanik listrik, sama. Itu bagian mekanik listrik. Anda ikut itu, Anda bagian mekanik listriknya, misal. Ya. Sekali lagi, ada pendapat yang mengatakan tidak haram. Kenapa? Dia tidak langsung berhubungan dengan riba. Karena yang dilaknat di kutub Rasulullah sini, ya, wa katibi wa syahidi, dan menjadi saksi, yang jadi saksi praktek riba, yang menandatangani, yang memberikan kertasnya, yang pokoknya terwujudnya itu acara transaksi riba. Kita melok di situ, entah nyiap ke kertasnya, buat ketulisannya, jadi saksinya, ngetok stempelnya, itu kena galau-galau. Nah, cuma tadi ada ulama yang mengatakan yang haram itu yang langsung ke praktek riba. Tapi yang kerjanya bukan di situ. Seperti tadi, bagian cleaning service-nya, ya, bagian mekanik, bagian meneriasi, bagian apalah yang sifatnya
tidak langsung praktek ke situ, itu tidak kena haram. Tapi ini pendapat ulama. Nah, kalian itu punya sifat warok, ya itu tadi, niatlah dari sekarang untuk hijrah. Ya, di penggadaian juga sama, penggadaian sekarang banyaknya dolim, ya, solusi 1 jam cair jadi ya. Tapi na'udzubillah min dzalik, sama semua. Hati-hati. Insyaallah ikhwan, orang baik itu masih ada. Asal kita mau mencari. Ya. Cuma maaf juga, kita ini jadi orang baik. Kalian tidak kenal orang yang tidak baik, ini tidak minjem baik tanpa agunan, tanpa uang berat nolong. Tapi kalian tidak kenal orang yang baik, orang yang jujur, apalagi itu orang yang lurus, tidak pernah terkenal tukang bohong, tidak pernah berbuat buruk. Ente mau minjem baik mungkin dikasih orang. Tapi kalau kita sudah pernah, apalagi pernah minjem di sana, minjem tuh iseng baik, memang malas begawi. Minjem 2 minggu, 2 minggu lewat, 2 bulan lewat, 2 tahun hilang. Pas besok nak minjem lagi, ya maaf, jangan nanti nyalaku. Wong pelit kalau katanya nolong aku. Bila kan aku makin duit bank, mereka marahi aku, tapi menolong aku tidak. Ya kau salah. Kalau kau baik, tidak harus kau lari ke bank. Banyak yang mau tolong kau. Lagi bukan kita tujuan jadi orang baik biar dicak itu kan. Cuma itulah hasil faedah yang kita dapatkan kalau jadi orang baik. Orang nolong kita banyak, apalagi kita suka nolong orang. Tapi kalau kita sudah sikap kita tidak baik, tingkah laku tidak bagus, wong kampung begunyam nyingok kita. Kita nak minjem duit, ya tak katik kalau walaupun ada. Tak katik juga. Masih ada, aku tak megang duit sekarang. Ya memang lagi tak megang duit dia. Paksa mudi dikit. Aku tak megang duit sekarang. Ya benar dia tak megang duit sekarang. Pucuk motor, bukan setang motor. Ya balik kita tadi. Ya jangan nyalakan orang, jangan nyalakan uang. Ada orang seperti itu. Apa yang sampai nyumbang? Ustaz, anak nyari sana sini tak dapat galau. Bohong orang itu. Kau belum datang si A, si B, baru datang si A, si B, si C sampai J. Dari KLM sampai Z belum didatanginya. Dia sudah malas, pengen cepat. Ya, mustajil. Sampai dia terobos batasan yang dibataskan Allah. Jadi yang terkutuk, yang dilaknat itu wong yang makan duit ribanya, yang ngenjoinya riba itu juga, yang mewakilkannya, yang nulisnya menjadi saksinya. Wa jumlatul qaul min riba annahu yahrumu bai'an nagad bimithlihi kal fiddah bil fiddah. Nah, termasuk juga bentuk riba itu menjual barang ya seperti perak dengan perak, emas dengan emas. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Kal fiddah bil fiddah. Ya. Pinjam perak dengan perak. Wal hantalah bin hantal biji-bijian dan biji-bijian wa ta'mat'um bimithlihi. Jadi tidak boleh kalau kita misalnya beras itu atau makanan tadi dengan kadar yang beda. Jadi kita bayar minjem sekarang. Nah, minjem itu harus minjem duit ya duit. Minjem emas ya emas. Kalau kita minjem emas sekarang 5 suku, bayarnya 10 tahun lagi. Tapi kita bayar dengan jumlah duit waktu kita beli 5 suku, sekarang mungkin katakanlah 5 juta, 10 tahun lagi, lah beda gego. Jadi harus ingat minjemnya apa? Emas, balik ke emas dengan suku yang sama dengan harga yang sama. Nah, tidak boleh beda-beda. Kalau ada beda, di situ bisa masuk riba, begitupun perak, begitupun makanan. Beras, tukang dagangan beras, berasnya sama tak? Ya, berasnya sama tak? Kalau beras beda mutu, beda harga, beda bisa disamakan. La ilaha illallah. Illa mathalan bimithil yadan biyadin fa inna ikhtilaf an-naw' qad dhahab al-fidda wath-thamar bil hanta jaza. Tapi kalau situ ya beda jenis nian, barang beda nian itu boleh dengan harga dibandingkan misalnya kita tukar barang, kita punya emas ini tukar dengan barang, jadi nilai berapa. Memang emas sama barang, bukan emas sama emas, bukan perak sama perak, itu diperbolehkan. Setelah diukur dinilai berapa harganya. Jaza tafadul wa wajaba an-nagabit at-tagab fil hal, dan disitu harus adanya ya, kita ngembek barang itu dipegang atau dimiliki sebentar walaupun sesaat lalu baru kita lepaskan. Wala riban fil bai'il hayawan bil hayawan wa thab bil thab wal ma'tum mat'um bil mat'um bin nagad, dan tidak ada riba kalau kita jual beli dengan uang. Itu kalau itu kan barter. Nah, barter itu tidak boleh barang sama barang yang sejenis,
tapi beda jenis itu boleh. Macam dulu kan orang punya petani punya pisang, yang itunya punya beras. Nah, beda jenis pisang sama beras. Dihitung berapa, ditakar. Oh ini berarti standar beras, standar pisang ditukar dengan 1 liter beras misalnya. Itu boleh. Ya, tapi ke beras sama beras itu sejenis, itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau memang jual beli dengan duit, barang dibeli dengan uang, itu jelas tidak ada riba. Halallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa iyyaka bil ihtikar wa huwa an tashtari ta'aman tut'imu ilaihi al-hajat wa tadakhiruhu bi niyatil wala wallahu alam. Nah, ini hati-hati ikhwan. Ini sistem perdagangan yang dibanggakan dan dijalankan wong. Hati-hati kau, Rasulullah mengancam, jangan kau menimbun barang di saat wong lagi butuh. Kau timbun barang, kau beli kalau dari sulu pasar, kau simpan, kau singitkan, kau sembunyikan. Kau sudah bisa terbaca, ini bulan depan bakal terjadi pancakelik, bakal terjadi suatu kekurangan bahan makan. Kau kumpulkan, kau beli kalau sehingga pasar stok kosong. Lalu kita kumpulkan, pas wong lagi kebingungan, wong nyari barang atik, kita jual dengan harga mahal. Haram hukumnya. Tapi kalau sistem dagang, katong dagang ke pasar, itu bagus. Ya, kita ngumpul ke barang, kita simpan, kaget tunggu mahal, kita jual. Ya. Kalau memang tidak mengambil barang-barang wong lain cuma tetap masih ada, itu lain cerita. Ini dia ngembek. Sehingga wong kehilangan, mencari. Dia sudah kimpel legal itu. Ya, kejadian ini kan sering, setiap ada suatu peristiwa kayak kemarin itu Covid kemarin. Ya, masker sampai hilang dari pasaran. Sudah hilang, tahu keluarkan dia jual. Gagal masker 1.500 jadi 15.000. Nah, ini zalim. Wong lagi kesusahan, dia ngambil keuntungan di atas kesusahan wong. Haram hukumnya, tidak boleh itu. Ya dakhir namanya. Ya, menyimpan barang saat wong susah, disimpannya, ditariknya galau. Ini sering terjadi. Cuma itu orang cari kekayaan. Bahkan orang yang seperti itu dibilang cerdas. Ini pedagang yang cerdas, tahu keadaan, bisa membaca keadaan, bukan cerdas. Ya, dalam syariat itu terlaknat oleh seperti itu. Itu diharamkan dalam syariat. Jadi ketika orang lagi butuh, karena dia sudah kembali di wadah katil yang jualan, dikeluarkannya, ya, dengan harga yang tinggi. Wong mau tidak mau terpaksa beli. Jadi dilarang, diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut lagi. Wa amru tsalis al-inhimak fi syahwatid dunya wa tabassut fi maldzuzatiha. Wallahu a'lam bissawab. Allah salimna wa hafadna ya karim. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala bentuk riba, segala bentuk rashwah, segala bentuk yang na'udzubillah min dzalik, yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif. Jadi kalau kamu punya tabungan-tabungan, ya ada bunga-bunga bank tadi, ya wallah alam, katanya kalau kita tidak ambil, dia dimanfaatkan wong untuk kepentingan yang justru menyerang Islam, katanya begitu. Jadi kita ambil, tidak apa-apa, kan kita bisa bahas, kita bisa tahu kan dari buku tabungan yang mana duit kita asli, yang mana bunga. Pisahkan. Setelah pisahkan, ambil bunga itu, keluarkan, solusinya seperti tadi. Gunakan untuk kemaslahatan umum. Umum itu artinya bukan jalan masuk perkarangan masjid. Ya. Umum artinya orang kafir, orang muslim, siapapun boleh lewat situ, bisa mengambil manfaat. Nah, itu boleh gunakan. Ya, setelah itu bersih duit kita. Nanti sekian tahun lagi kita periksa lagi, ternyata ada lagi bunganya, keluarkan lagi, lempar ke lagi ke jalan, buat nimbun, buat apa. Itu tidak apa-apa. Nah, dia mengatakan makna debu yang dikatakan Rasulullah tadi, yaitu tadi uang nimbun jalan dengan duit riba, debunya terbang kena ke kita. Kita ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.